bagaimana dengan transaksi yang pembayarannya itu melalui angsuran, ya, karena dalam angsuran ini kan barangnya sudah jelas ada, kemudian ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, meskipun di dalam angsuran ini kadang-kadang kalau dihitung harganya itu akan sangat tinggi sekali. Yang saya tanyakan, apakah ini termasuk horor ataukah riba atau diperbolehkan dalam Islam? Begitu Ustaz. Nah, jual beli itu juga bisa saja barangnya terlebih dahulu, uangnya kemudian. Nabi pernah melakukan itu. Jadi Nabi pernah dulu itu membeli makanan dari orang Yahudi dan menyerahkan baju besinya sebagai jaminan. Jadi gadaikan. Jadi kan Bapak Ibu, jadi Nabi Muhammad itu setelah jadi nabi itu tidak kaya. Jadi Muhammad yang kaya raya itu sebelum jadi nabi. Yang pedagang itu Muhammad qoblal bi'tsah, sebelum jadi nabi. Setelah jadi nabi, saya nggak tahu, Ustaz Zakir bisa nanti cek. Setahu saya nabi itu tidak berdagang setelah jadi nabi itu. Ya kalau beli untuk kebutuhan, tapi tidak berdagang. Mungkin kayaknya selagi masih ada Khadijah masih kaya karena istrinya kaya, tapi tidak berdagang, tidak lagi pergi ke mana-mana, tidak. Saya belum pernah menemukan hadis Nabi itu berdagang. Taunya Nabi membeli, bahkan itu sampai untuk makanan keluarganya Nabi pernah ngutang, gadaikan baju besi. Nah, di dalam dagang, harga itu sebenarnya adalah sesuai kesepakatan. Jadi misalnya satu kilo beras, mungkin di toko ini harganya ada yang 10.000, di tempat lain ada yang 11.000, 12.000. Itu tidak ada masalah, yang penting sesuai kesepakatan. Jadi mana harga yang disepakati, itulah harganya. Nah, demikian juga ketika transaksi. Ketika transaksi, misalnya HP ini, kalau cash, saya beli cash harganya 1 juta, ya boleh gitu. Terus karena saya mau nyicil, disepakati harganya 1,5. Yang penting harganya itu adalah 1,5, itu boleh gitu. Kenapa? Karena harganya memang 1,5. Bahwa harga cicilan itu biasanya lebih mahal daripada harga cash, itu ya itu masih bisa dibenarkan. Dan harga cicilan itu belum tentu rugi juga, Bapak Ibu ya. Pengalaman saya misalnya beli tanah, misalnya tanah nggak bisa cash, bisanya nyicil. Tapi ternyata setelah cicilan lunas, harga tanahnya malah jauh melebihi harga pada saat pelunasan. Jadi kalau nyicilnya tuh properti, insya Allah itu untung pada saat cicilan selesai. Tapi kalau barang elektronik, mobil, ya jelas itu ya, beli cash sekarang, besok dijual, itu sudah harganya turun. Nah, gitu ya. Kemudian jadi pada dasarnya Ibu, jadi beli barang angsuran dengan harga lebih mahal, yang penting harga angsurannya. Beda kalau misalnya ini beli HP harganya 1 juta, karena nyicil bunganya sekian. Jadi harganya 1 juta, yang kalau dicicil jatuhnya nanti 1,5 juta. Tapi harganya dipakai 1 juta dengan bunga sekian, maka itu udah jadi haram. Tapi kalau kita sepakatnya ini
harga 1,5 juta dicicil selama misalnya 3 bulan, itu boleh. Jadi mungkin jatuhnya sama nanti ya, antara yang riba dengan yang tidak riba, jatuhnya harganya itu ya. Tapi yang satu halal, yang satu haram. Nah gitu.